Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Senja Rahmayona, calon guru penggerak Angkatan 9 UPT SMPN 3 Lintabuo Utara, Kabupaten Tanah Datar. Nah, kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi tugas modul 1.4.A.8 yaitu tentang budaya positif. Nah, pertanyaan pertama, buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukum dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Nah, ini adalah keterkaitan antar materi, yang mana modul 1.1 tentang filosofis pemikiran Ki HD, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan yang terakhir, modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, apa sih tujuan akhirnya? Tujuan akhirnya kita belajar tentang modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4, yaitu menjadikan atau menciptakan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernarratif, dan mandiri. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang mana pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, yang mana ada kodrat zaman dan kodrat alam, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan yang menghamba pada murid, pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Nah, guru ibaratkan petani, sekolah ibaratkan lahan atau tanah, dan murid ibaratkan benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan cara merawatnya. Nah, yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Apa saja nilai penggerak? Nilai guru penggerak yang pertama mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan pada murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Nah, yang ketiga yaitu visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat untuk mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Nah, tahapan bagja apa saja? Yang pertama, buat pertanyaan. Kedua, ambil pelajaran. Ketiga, gali mimpi. Keempat, jabarkan rencana. Dan yang terakhir, atur eksekusi. Nah, barulah kita masuk ke budaya positif. Nah, sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih budaya positif. Nah, budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Nah, berdasarkan penerapan tahapan bagja yang di sebelumnya, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ada 5 konsep tentang budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri, pembentukan, dan kepercayaan diri. Yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Yang ketiga, posisi kontrol. Yang ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer.
Selanjutnya, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar hidup manusia adalah yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Nah, barulah kita masuk kepada segitiga restitusi. Ada 3 segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, refleksi dari koneksi antar materi dan kegiatan modul 1.4. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda lakukan di luar dugaan? Jawabannya adalah saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan bagikan pada rekon guru di sekolah. Nah, hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa sering bolos saat jam pelajaran terakhir. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulainya muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apakah yang akan Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman konsekuensi jika anak berbuat salah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi jika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana cara Anda mempraktekannya? Pernah. Namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat salah atau kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, apakah ada hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah? Nah,
Hal lain yang paling penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kelas kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Nah, terima kasih ya teman-teman karena sudah menonton. Jangan lupa tetap bahagia dan tetap semangat. Salam guru penggerak. Dadah!